Halo, selamat datang kembali. Pada bahasan selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang integration management dari sebuah project management. Bersumber dari Rita PMP, Magna dan Magna QM. Next, kita lanjut. Oke, objektif kita kali ini diantaranya yaitu sebentar, kita siapin dulu laser pointer. Yang pertama ada develop project charter, itu bagian dari proses group area initiating. Develop project management plan, itu di planning. Direct dan manage project work, yaitu executing. Manage project knowledge, yaitu executing. Monitor dan control project work, yaitu di monitor dan control. Perform integrated change control, itu ada monitoring dan control. Close project or phase, ada di closing process. Kalau kita lihat di proses grupnya, ini adalah relationship atau hubungan antara knowledge area dengan proses grup, di mana di bagian yang vertikal ini knowledge area dan yang horizontal ini initiating planning dari setiap status atau fase-fase dari setiap proses itu. Di bagian initiating ada stakeholder yang harus diikut sertakan atau di-involve. Bagian planning ada scope, schedule, cost, quality resource, communication, dan lain-lain. Di integration ada quality resource, communication, risk, di risk, procurement, stakeholder, monitoring, scope, schedule, cost, ini ada tertentu saja. Dan dari itu semua, yang namanya stakeholder ini memegang peranan yang sangat penting karena dimulai dari initiating sampai dengan closing itu semuanya harus melalui dengan proses integration tersebut. Next, key dari integration adalah key konsepnya. Yang pertama ada akuntabilitas dan responsibility dari project integration itu sepenuhnya ada di seorang project manager dan tidak bisa didelegasi ataupun ditransfer tanggung jawabnya ke orang lain. Sedangkan project dan knowledge management adalah integrative by nature, berarti dengan sendirinya itu harus terintegrasi dengan baik dan benar. Lalu semakin kompleks dari sebuah project, maka variasi dari ekspektasi akan stakeholder dan akan meningkatkan juga tingkat kepuasannya terhadap integrasi itu yang diperlukan. Lalu tren dan praktisnya adalah yang pertama menggunakan automated tool atau sistem, diantaranya PMIS ini Project Management Information System, yang bisa mengotomasi dari mengkolek, menganalisa, dan menggunakan informasi sehingga mencapai ataupun sesuai target dari project objektifnya. Yang kedua, menggunakan visual management tools, diantaranya ada project element yang bisa visible atau terlihat kepada seluruh tim untuk memprovide real-time overview dari project status. Lalu project knowledge management adalah sebuah knowledge management di mana sebuah proses di mana memerlukan pengetahuan tertentu yang bisa untuk meningkatkan mobilitas dan transitory workforce ataupun mempercepat proses transmitter atau pekerjaan tersebut ditransfer ke pihak-pihak lainnya sehingga memerlukan project knowledge management. Yang selanjutnya ada expanding the project manager responsibility. Karena dengan key integration ini atau dengan integration management ini akan mengexpand atau memperluas dari tanggung jawab seorang project manager. Mana project manager bisa disebut untuk menginitiate dan memfinalize sebuah project. Sebagai contoh untuk business case development, dan dia juga akan menentukan benefit dari sebuah manajemen. Yang terakhir untuk trend dan practice ada hybrid methodology. Hybrid methodology itu sebuah incorporate successfully yang applied ke new practice yang baru. Sebagai contoh untuk menggunakan agile approach pada sebuah project dengan elemen yang kompleks. Lalu tailoring ini
satu cara untuk menghubungkan atau mengintegrasikan dari berbagai macam proses-proses ataupun work package ataupun proses group dan knowledge management. Di antaranya yang pertama dengan menggunakan project life cycle, lalu development life cycle, lalu ada management approach, knowledge management, change, government, lesson learned, dan benefit. Lalu agile atau adaptive environment, di antaranya pada adaptive environment yang sudah kita bahas sebelumnya, project manager fokus untuk membuild collaborative decision making, lingkungan yang kolaboratif untuk menghasilkan sebuah keputusan dan make sure the team memiliki ability atau kemampuan untuk merespon dari sebuah perubahan. Lalu kontrol terhadap detail product planning yang untuk mendeliver kepada timnya yang terdelegate. Itu untuk agile atau adaptive environment. Lalu integration management ini karena dia ada di setiap masing-masing proses grup, diantaranya initiating, planning, executing, monitoring, closing, maka kurang lebih sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proses di dalamnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah develop project charter. Develop project charter, pada bahasannya saya sudah membuat rangkuman ya. Di antaranya ada tujuan, ada manfaat, ada kapan itu digunakan, lalu ada ITTO, yaitu input, tools dan teknik, dan outputnya. Lalu project charter itu kontennya apa saja, dan ini contoh dari sebuah project charter. Mari kita bahas. Tujuan dari sebuah project charter adalah untuk mendevelop dokumen yang secara formal mengotorisasikan atau eksistensi dari sebuah project dan memprovide project manager sehingga memiliki otoritas untuk menjalankan sebuah organisasi dan resource-nya dan aktivitas di dalamnya. Adapun benefitnya sendiri atau manfaat ini, prosesnya untuk memprovide keterhubungan secara direct antara project dan strategic objektif dari sebuah organisasi, meng-create dari formal report dari sebuah project dan menampilkannya ke organisasi untuk komitmen dari sebuah project tersebut. Kapan digunakan? Develop project charter itu digunakan prosesnya untuk memperform satu kali dari predefined point dari sebuah project. Lalu input dari project charter ini diantaranya ada business document, business case, benefit management plan, agreement, enterprise environmental factor atau EF, dan OPA atau organizational process asset. Tools dan tekniknya ada expert judgment, data gathering, brainstorming, focus group, interview, lalu ada interpersonal dan team skill, ada conflict management, facilitation, meeting management, dan meetings. Lalu outputnya sendiri adalah project charter dan assumption log. Project charter ini terdiri dari yang pertama ada project purpose atau tujuan dan justifikasinya, measurable project objective dan related success criteria, lalu high level requirement, high level project description dan boundaries, assumption dan constraint, summary milestone schedule, summary budget, high level risk, stakeholder list, project approval requirements, assign project manager, responsibility dan otorisasinya, nama dan otoritas dari sebuah project sponsor. Ini adalah gambar dari project charter. Mungkin dari setiap perusahaan akan berbeda-beda, tapi secara umumnya adalah seperti ini. Project name, objective, expected start, estimate, di sini ada di tengah-tengah apa itu key deliverable-nya, project scope, stakeholder, sukses kriteria, lalu function-nya ada apa saja, appoint project manager-nya siapa, approve project sponsor-nya siapa, dan ini tanda tangannya. Next, project selection method. Untuk memastikan project itu berjalan dengan baik dan benar, kita harus menseleksi dari metode dari sebuah project itu sendiri. Yang pertama, kita harus menentukan benefit measurement metodenya dengan teknik comparative approach. Di antaranya ada field review, scoring model, economic model, benefit cost comparison atau
seperti cost benefit analysis, constraint optimization method, ada seperti mathematical approach, diantaranya ada linear programming. Yang pertama akan kita bahas adalah NPV. Sebelum bahas NPV, kita akan melihat dulu yang pertama adalah present value. Present value yang artinya adalah value atau nilai hari ini untuk menghasilkan cash flow di masa depan. Dan NPV atau net present value adalah nilai value yang saat ini pada total manfaatnya, sebagai total dari manfaatnya, baik itu berupa income atau revenue, yang kurang dari cost dibagi waktu periodnya. Contohnya, yang pertama, Project A akan membutuhkan 3 tahun untuk menyelesaikannya dengan net present value 56 juta. Sedangkan Project B akan menghasilkan NPV-nya 40.000 dan hanya memerlukan 2 tahun untuk menyelesaikannya. Project manakah yang akan dipilih? Dan jawabannya atau answer-nya, you will choose the work Project A. Kamu akan memilih Project A karena lebih tinggi NPV-nya. Selalu pilih dari higher NPV karena duration in the project is not relevant. Bisa jadi si yang Project B ini walaupun diestimasinya cepat, dia tentunya akan delay. Tetapi dengan Project A ini meskipun NPV-nya 56.000, ada kemungkinan dia bisa dipercepat karena kita tidak tahu untuk duration time dan lain sebagainya. Lalu ada istilah selanjutnya itu IRR, PP, dan BCR. IRR adalah internal rate of return, itu sebagai rate daripada return internal dari sebuah project. Jadi jika akan memilih sebuah di antara beberapa project, selalu pilih untuk yang IRR-nya yang paling tinggi. Sedangkan payback period adalah waktu period yang diperlukan untuk mengcover dari investasi yang dilakukan sebelumnya sebelum terakumulasi dari sebuah profit. Dan selalu pilih yang lowest dari payback periodnya yang untuk mempercepat kembalinya modal atau investasi yang sudah dimasukkan. Lalu ada benefit cost ratio, BCR, adalah mengkomparasikan atau membandingkan dari present value dari sebuah benefit project terhadap present value dengan nilai value yang saat ini berbanding dengan cost, sehingga sederhananya adalah benefit dibagi cost. Dan jika benefit cost ratio ini lebih tinggi dibanding 1, itu artinya benefit itu lebih tinggi dibanding cost. Sedangkan jika kebalikannya kurang dari 1, berarti lebih banyak cost-nya dibanding benefitnya. Selalu pilih untuk yang higher BCR yang lebih tinggi dari sebuah project. Lalu selanjutnya adalah ROI. ROI adalah return of investment. Jadi rate dari return pada sebuah project normalize-nya atau normalnya pada initial investment. Jika project akan memberikan benefit atau nilai keuntungan sebesar 50.000 USD, sedangkan initial investment-nya adalah 200.000 USD, jadi ROI dari sebuah project adalah 0,25 atau 25%. Selalu pilih untuk yang ROI lebih tinggi di antara pada saat memilih project tersebut ataupun metodologinya. Integration management selanjutnya adalah develop project management plan. Mari kita bahas. Ini berada pada area planning process group. Tujuannya adalah dari develop project management plan untuk memproses konsolidasi dari setiap subsidiary plan dan baseline dan integrasinya menjadi sebuah comprehensive project management plan. Sedangkan manfaatnya itu proses untuk menghasilkan comprehensive dokumen yang mendefine dari sebuah basis project, dari sebuah basis pekerjaan project, dan bagaimana project itu bisa perform atau bisa bekerja dengan performa yang baik. Lalu kapan itu digunakan dari sebuah develop project management? Prosesnya tersebut performnya pada saat di pointing dari project tersebut.
Lalu inputnya dari develop project management plan adalah pertama dari project charter yang sudah kita buat sebelumnya. Ada output dari resource lainnya, ada enterprise environmental factor atau EF, dan satu lagi atau adalah organizational process asset. Sedangkan tools tekniknya expert judgment, data gathering, interpersonal, dan meeting. Outputnya sendiri adalah project management plan. Lalu subsidiary management plan diantaranya ada scope management plan, requirement, schedule, cost, quality, resource, komunikasi, risk, procurement, dan stakeholder. Itu subsidiary-nya turunannya adalah proses-proses atau knowledge management selanjutnya. Dan baseline-nya itu ada 3. Baseline dari project management plan ada scope, schedule, dan cost yang akan kita bahas selanjutnya. Development project management plan sendiri ada beberapa yang harus di-concern. Yang pertama change management plan. Apa itu change management plan? Adalah mendescribe dari bagaimana sebuah change request untuk menghasilkan project yang secara formal diotorisasi dan incorporated pada saat ada perubahan dari manajemen tersebut atau perubahan dari rencana project. Lalu configuration management plan, apa itu? Mendescribe bagaimana sebuah informasi dari item dari sebuah project akan terrecorded dan diupdate ke produk, service, atau hasil dari sebuah project yang secara konsisten ataupun dalam operasionalnya. Lalu selanjutnya adalah performance measurement baseline. Adalah sebuah integrasi dari scope, schedule, cost plan dari pekerjaan project berbanding dengan project yang mana yang akan dieksekusi dibandingkan dengan pengukuran dan memanage performance-nya. Lalu ada project life cycle, itu series dari fase dari project yang sudah lolos ataupun sudah berhasil dengan dimulai dari inisiasi sampai dengan closure. Sedangkan development approach yaitu mendeskripsikan dari produk, service, result development approach seperti predictive, iteratif, agile, ataupun hybrid model. Lalu bagaimana manajemen reviewnya? Itu adalah untuk mengidentifikasi dari poin atau setiap item dari sebuah project ketika project manager dan stakeholder yang berhubungannya atau yang relevan untuk mereview dari progres sebuah project dan determine jika performance-nya sesuai dengan expected atau sesuai dengan yang diharapkan, dan preventive atau corrective action-nya jika diperlukan. Itu ada bagian dari management review. Di sini ada project management plan banyak sekali dari 1 sampai dengan 18 sampai dengan development approach dimulai dari scope. Lalu project dokumen yang dibutuhkan apa saja? Ini mulai dari atribut, activity list, assumption log, basis of estimate, change log, sampai dengan test dan evaluating dokumen. Integration management selanjutnya adalah di tahap yang ketiga itu executing process group. Ada 2, diantaranya direct dan manage project work dan manage project knowledge. Tujuannya yang pertama untuk prosesnya untuk meleading dan untuk leading ataupun memimpin dari perform dari sebuah project yang terdefine dari project management plan yang sudah dibuat sebelumnya dan diimplementasi jika ada perubahan dan approve untuk menghasilkan result dari sebuah project. Sedangkan manfaatnya sendiri prosesnya adalah untuk memprovide overall manajemen pekerjaan project dan deliverable-nya, apa-apa yang dihasilkannya, dan mengimprove-nya jika ada kemungkinan project itu untuk berhasil. Dan kapan itu akan digunakan? Prosesnya pada saat perform project tersebut, direct dan manage project work. TTO-nya, input, tools, dan teknik outputnya adalah sebagai berikut. Inputnya yang pertama dari project management plan yang sudah dibuat, lalu project dokumen, change log sampai dengan risk report, approve change request, EF, OPA untuk inputnya,
Tools dan tekniknya ada expert judgment, project management information system,